Coba bawa ke dokter puskesmas yang bawa juga orang lain gitu. Bisa jadi mendadak sehat, bisa jadi, bisa enggak gitu ya kan. Akibat saksi kunci AKBP Arif Rahman sakit parah, maka sidang etik terhadap mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Ibda Arsyad Daifa Gunawan ditunda. Oh, Hendra Kurniawan ini yang naik jet pribadi itu ya? Oh, ya pantas. Ya kan, duit. Bisa orang dari bawah sampai terbang. Bisa terbangnya pakai tiket, bisa pakai jet pribadi, duit. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini gue masih di Lampung Utara, Kota Bumi tepatnya ya. Kami tadi menghadiri sidang aktivis kakak angkat gue, Haja Bunda Mary. Mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Memang ada sedikit gimana tadi ya, persidangan di saat media nggak boleh meliput. Ini ada apa, media nggak boleh meliput, itu kan jadi pertanyaan. Banyak pertanyaan tentang sidang Haja Bunda Mary ini, banyak pertanyaan dari mulai awal penangkapan, masalah salah jenis kelamin, ya kan. Tapi atas saran dari pengacara, ya kita lihat dulu, kita simpan dulu data-data Pak Hakim ini, Pak Jaksa. Ya ada apa? Kita bisa, pers itu boleh melakukan investigasi jurnalistik namanya, dan kami sedang melakukan itu. Ya, pers ini boleh melakukan investigasi jurnalistik, tugas-tugas jurnalistik dalam pers. Nah, berkaitan tentang itu juga, kita masih ingat ini masih mulai redup lagi nih kasus Brigadir J nih, ya kan, Sambo. Nah, ini ada berita seperti ini. Saksi kunci obstruction of justice kasus Brigadir J sakit. Polri butuh waktu panjang penyembuhannya. Iya. Panjang dan lama. Ingat apa lu? Maerot. Mas gue.
Ya, kita baca dulu nih beritanya dari tribunnews.com. Pengungkapan kasus kematian tragis Brigadir J yang melibatkan petinggi Polri yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini masih belum usai. Iya, belum usai, ditambah tambahin lagi ya. Keren. Kabarnya proses hukum yang masih berjalan meski sudah lebih dari sebulan. Selain itu sejumlah perwira polisi yang terseret namanya dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua juga belum semuanya menjalani sidang etik Polri. Bunda Mary ini cepat ya sidangnya ya. Wah, langsung hari itu dipanggil saksi, langsung penangkapan, langsung diborgol. Ada apa? Ya, tapi ini kita harus berisik. Kita hanya berharap kekuatan rakyat. Sekali lagi ya, kita hanya berharap kekuatan rakyat. Aparat penegak hukum kalau tidak diperhatikan bisa diduga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat. Artinya hukum tidak ditegakkan dengan adil. Sekarang banyak nih yang berisik dan kita juga akan ikut berisik. Siapa? Aparat penegak hukum itu hidup di Indonesia ini dari gaji rakyat. Rakyat yang menggaji lewat pajak-pajak dan rakyat makin dicekik sekarang ya dalam tanda kutip dengan harga-harga yang melambung tinggi, dengan BBM udah digituin, keadilan nggak didapetin. Wah, terus kita mau diem aja? Jangan. Bro, nyamuk kecil nyamuk tuh lagi ngisep darah kita mau tepok, dia masih ngelawan dengan apa? Menghindar, bukan pasrah. Gua paling gemes kalau ada yang bilang, lah kita mau gimana lagi? Nggak gimana lagi lah, berusaha, dikasih akal sama gua kok. Bersatu rakyat. Lanjut kita bacanya. Polri menyatakan AKBP Arif Rahman Hakim, saksi kunci obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengalami sakit parah. Orang kalau di Indonesia ini ya, ciri-ciri kena kasus kalau orang-orang begitu tuh ciri-ciri mendadak sakit, mendadak kursi roda, mendadak pakai jilbab, mendadak pakai kopiah. Karena saksi kuncinya dalam kondisi sakit, tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, iya kan? Karena sakit, urusan sakit. Coba yang sakit itu yang dari golongan sebelah, ya, nggak ada sakit-sakitan. Ustadz Mahir almarhum sampai mati dalam penjara, baru saksi nih. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta Rabu 21 September 2022. Menurut Dedi membutuhkan waktu cukup panjang untuk proses penyembuhan terhadap AKBP Arif Rahman tersebut. Nah ini yang kita bingung ya. Ini kenapa kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan? Coba yang disuruh meriksa dokter independen gitu. Dokter independen yang disuruh meriksa. Makanya ini perlu kewenangan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen terhadap kasus ini. Soalnya apa? Kejadian ini melibatkan polisi, melibatkan para perwira tinggi polisi. Yang mana hierarki kepolisian itu masih ada gitu. Nah polisi sendiri ini bukan di bawah Menteri Dalam Negeri, tidak, tapi Kapolri ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi Kapolri ini posisinya setara dengan Menteri. Nah Kapolri sendiri mungkin seperti katanya ahli hukum yang lain tersandera oleh banyak kepentingan. Nah kalau yang meriksa ini dokternya Polri, yang diperiksa Polri terhadap kasus Polri, yang dibunuh anggota Polri, yang membunuh itu juga anggota Polri di rumah anggota Polri. Ya begini, dibilang sakit mau bilang apa? Dokternya dokter Polri. Ya udah. Gitu ya Pak, keren tapi kok, keren ini apa namanya, kalau boleh dikatakan ini sebuah sinetron, keren ini ceritanya keren. Ini bisa kayak tersanjung, bisa berapa ratus episode. Namun Dedi tidak menjelaskan secara detail penyakit yang diderita AKBP Arif Rahman tersebut.
Ya, berarti ini harus transparan dan akuntabel ya Pak Listio Sigit. Ya, sakitnya apa? Tidak bisa menjelaskan. Oh, transparan, akuntabel itu. Mungkin kena santet. Bisa loh. Bisa ya kena santet atau apa. Oh, tapi ilmu santet sekarang udah nggak ada. Ada yang lebih dari santet. Ilmu uang namanya. Oh, uang itu sakti. Yang panas jadi dingin, marah jadi ketawa. Bisa duit. Bisa batal nikah jadi nikah, sudah nikah batal nikah, aduh bisa pakai duit. Bisa itu santet zaman akhir. AKBPAR sakit lah, proses penyembuhannya cukup panjang ya, karena sakitnya agak parah, ucap Dedi. Wah, jadi ya Pak Dedi. Kita sebagai rakyat, kita terima informasinya, tapi apakah kalian percaya? Itu kembali ke kalian masing-masing. Babe, percaya? Babe tidak akan pernah percaya selama kasus ini masih diselesaikan oleh anggota Polri. Minta maaf dengan segala hormat Pak. Kenapa? Ya karena memang kami susah mempercaya. Ini terikat dengan berbagai macam kepentingan gitu. Sebab hal itu merupakan syarat utama untuk bisa dihadirkan dalam sidang. Karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat untuk Dedi. Wah ya udah nunggu aja lu sehatnya. Tunggu aja kapan sehatnya ya. Kalau dokternya masih dokter Polri susah sehatnya. Coba bawa ke dokter puskesmas yang bawa juga orang lain gitu. Bisa jadi mendadak sehat, bisa jadi, bisa enggak gitu ya kan. Akibat saksi kunci AKBP Arif Rahman sakit parah, maka sidang etik terhadap mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Ibda Arsyad Daifa Gunawan ditunda. Oh, Hendra Kurniawan ini yang naik jet pribadi itu ya? Oh ya pantes. Ya kan duit. Bisa orang dari bawah sampai terbang. Bisa terbangnya pakai tiket, bisa pakai jet pribadi. Duit. Ya Pak. Dedi mengaku telah mendapat informasi bahwa sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan bakal digelar pada pekan depan. Jadi informasi yang saya dapat dari Biro Wabro untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan minggu depan. Amin. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Karena saksi kuncinya memang dalam kondisi sakit, ujar Dedi. Adapun Brigjen Hendra Kurniawan akan disidang etik karena menjadi tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hendra Kurniawan ini juga yang mendampingi Dudung sama Fadil Imran waktu konferensi pers KM50. Satgasus juga ya. Usutlah Satgasus itu, auditlah Satgasus. Masa nggak diaudit, dibubarin aja. Auditlah. Selama ada Satgasus ngapain aja ya. Sedangkan AKBP Arif Rahman juga merupakan salah satu tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. AKBP Arif Rahman telah dimutasi sebagai Pamenian Mapolri. Mutasi itu tertera dalam surat telegram nomor 1628 Romawi 8 KEP 2022. Sebelumnya Dedi membantah pihaknya mengulur waktu menuntaskan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang tak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Ya, enggak ditunda ini Pak, sakit ya Pak ya, namanya sakit ya. Ya, yang meriksanya dokter Polri juga ya Pak ya. Oh iya Pak, sakit guys. Ngopi dulu ya Kak. Tidak ada mengulur-ngulur waktu, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta Senin 19 September lalu. Lu kalau udah Bapak itu bilang tidak ada mengulur-ngulur waktu, ya lu bilang aja tidak ada ya. Daripada serem ya. Serem lu, wah Bunda Mary gitu aja di borgol ya. Tidak ada mengulur-ngulur waktu. Siapa? Tidak ada Pak, sakit Pak, sakit. Ya Allah, suka amat gua ngondang kali ini. Sakit, sakit guys. Polisinya sakit, sakit pokoknya sakit. Kalau Pak Polisi bilang sakit aja daripada lu yang sakit ntar gimana? Menurut Jenderal Bintang 2 itu ada mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik terhadap 35 personel Polri yang diduga kuat melanggar etik karena tidak profesional dalam penanganan TKP Duren 3. Ini ngomongin soal TKP Duren 3 di Lampung sekarang lagi musim duren. Kita juga mau bikin Duren 3 ya, 3 lusin duren nasik. Semua perlu penahapan, semuanya butuh proses. Tentu apabila sudah ada hasilnya akan disampaikan ke media, ujar Dedi. Ya Pak.
Tapi kalau untuk masalah yang lain, cepat, gerak cepat ya, Munarman cepat, Mahir cepat, pokoknya yang begitu cepat semua ya Pak. Tapi kalau ini Bapak bilang sakit, ya sakit. Ada penahapan, proses ya proses. Itulah hukum di Indonesia ya. Ya, adil nggak sih ini? Adil nggak? Kalian jawab yang baik di bawah. Ya, udah gitu aja guys dari gue ya. Udah, mudah-mudahan deh ya kita bisa mendapatkan kehidupan berbangsa, bernegara sebagai rakyat Indonesia yang mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kita ini Pak sudah capek sama ekonomi, capek sama BBM, capek sama Pertalite boros, capek mikirin mobil listrik, capek mikirin kompor listrik, capek mikirin tabung gas, ditambahin perlakuan gak adil. Rakyat Indonesia ini kenapa sih? Salah apa sih sama para pejabat nih? Rakyat itu salah apa sama pejabat? Sampai pejabat itu seperti ini sama rakyat. Salah apa sih? Kenapa sih kalian ini sama rakyat begini amat? Ya Allah. Pak, tolong Pak ya yang adil. Udah gitu aja guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Sampai belibet ngomong gue gara-gara gak mendapatkan perlakuan adil. Udah, bodo amat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil nggak sini kita? Udah matiin dah. Udah nggak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.